Oke. Oh, ternyata sudah live ya. Baiklah, saya akan mulai dulu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang waktu Moskow dan selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Di sini sudah ada bersama saya Associate Professor Zulfikar Amin PhD. Dia adalah seorang profesor dari Nanyang Technological University ya Pak ya, betul? Lalu saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Persiapan Bahasa di Florida State University. Hari ini kita seperti judulnya, kita akan bahas dampak sosial dari COVID-19 ini terhadap masyarakat di Indonesia maupun dunia. Nah, kalau mungkin yang belum tahu, temanya hari ini adalah jembatan timbang antara ilmu sosial dan teknologi. Nah, kalau mungkin kan biasanya kalau di webinar-webinar ataupun talk show, biasanya kita membahas corona ini dampaknya dari sisi kesehatan atau sisi ekonomi. Dan hari ini kita akan bahas dampak dari sosial, karena sebenarnya dampak sosial dari corona ini sebenarnya lumayan jarang juga ya Pak ya, yang membicarakan tentang hal ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri pemerintah sudah melakukan social distancing atau PSBB, dan di mana itu juga memberikan dampak sosial yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan somehow itu memperburuk efek sosial dan dinamika di kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Profesor sendiri, kalau dampak dari social distancing ini atau PSBB yang dilakukan pemerintah ini, apakah sudah tepat dilakukan dan bagaimana hal ini sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat Indonesia sendiri? Oke, jadi basically ini itu semacam interview ya. Jadi Amal yang bertanya, kemudian saya respon. Ya. Dan nanti kan akan ada audiens juga yang bertanya, lalu Bapak juga yang merespon. Enggak, soalnya saya siapin slide sebenarnya untuk presentasi. Oke, tapi ya enggak apa-apa. Saya hanya membuka awal-awalnya dulu saja. Ya, jadi ketika kita bicara tentang pandemik atau epidemik atau apapun itu tergantung skalanya ya. Bisa kita bilang bahwa masyarakat itu mengalami goncangan, ya kan? Atau istilahnya itu disrupsi, ya. Dan goncangan ini terjadi terjadi pada banyak hal berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita, masalah aspek ekonomi, aspek interaksi sosial, aspek politik dan sebagainya gitu. Nah, pandemi ini sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru terjadi ya. Kalau kita lihat sejarah masyarakat modern sebelumnya dan bahkan jauh sebelumnya sudah ada beberapa kali pandemik yang mengakibatkan korban jiwa sampai puluhan juta gitu. Nah, yang menarik itu bahwa ketika kita melihat masyarakat modern, kita kan adalah bagian dari masyarakat modern ya. Masyarakat modern itu adalah masyarakat yang mengandalkan pada ilmu pengetahuan dan lembaga atau institusi sosial yang sifatnya itu terintegrasi. Nah, kalau misalnya dalam konteks masyarakat modern, respon terhadap pandemik seperti COVID-19 itu sangat banyak dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat ini itu mengadopsi atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki mengenai penyakit, jenis penyakit, lalu kemudian dampak sosialnya seperti apa. Dan karena pandemik ini memiliki dampak yang sifatnya global, di mana hampir semua negara di dunia itu mengalami krisis akibat pandemik ini. Responnya pun juga akhirnya
bermacam-macam, sifatnya variatif. Karena respon masyarakat terhadap sebuah krisis itu sangat tergantung pada institusi sosial, sekaligus hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat itu ketika merespon suatu krisis. Nah, kalau misalnya boleh saya share screen saya ya. Boleh, tentu saja Pak. Kita ini kok audiens yang di rumah sudah tidak sabar menunggu presentasi Bapak. Oke, jadi saya mau bicara tentang tentang resilience. Oh, resilience. Ya, resilience. Jadi resilience itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau masyarakat atau sebuah sistem dalam mengantisipasi dan merespon krisis ketika suatu bencana terjadi. Dan bencana itu bisa macam-macam ya. Bisa itu karena gempa bumi, bisa karena tsunami, bisa karena badai salju, bisa karena banjir, karena hujan yang terus-menerus, atau juga karena wabah penyakit seperti COVID-19 ini. Nah, setiap masyarakat itu memiliki kemampuan atau kapasitas resilient yang berbeda-beda. Dan kemampuan ini sangat tergantung dari struktur sosial sekaligus apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sebelum bencana itu terjadi. Jadi hal-hal itu yang ingin saya bicarakan di sini gitu dalam konteks dalam konsep socio-technical resilience. Nah, apa itu socio-technical resilience akan saya jelaskan sebentar lagi. Tapi saya mau kasih background besar dulu mengenai resilience. Jadi sejak 15 tahun terakhir itu resilience itu menjadi semacam semacam buzzword. Jadi semacam kata kunci yang dijadikan referensi bagi negara-negara maju plus negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia untuk menanggulangi krisis, menanggulangi bencana gitu. Dan ini menjadi semacam global movement. Dan tentu global movement ini itu adalah latar belakangnya ya. Kata resilience itu, ini slide saya kelihatan ya? Betul Pak, kelihatan kok. Oke, jadi istilah resilience atau konsep resilience itu mulai populer sejak tahun 2000-an ya. Dan itu dimulai ketika terjadi serangan teroris di New York September 9/11 ya, tanggal 11 September 2001. Itu yang menggoncangkan dunia karena orang tiba-tiba terkejut melihat fakta bahwa negara superpower seperti Amerika itu ternyata bisa bobol gitu, bisa kebobolan, kecolongan oleh serangan teroris. Lalu kemudian tahun 2003 ada epidemik SARS. Nah, SARS ini kebetulan untungnya pada saat itu tidak menjadi pandemik global karena nature atau feature dari virusnya sendiri. Tapi SARS ini cukup mengejutkan dunia juga. Sama seperti COVID-19, dia dimulai dari Wuhan, lalu kemudian menyebar ke Hong Kong, lalu kemudian akhirnya menyebar sampai ke Kanada, Amerika Serikat, dan Singapura. Nah, Singapura sendiri itu sempat trauma dengan kejadian SARS karena mereka tidak siap pada waktu itu. Jadi ada sekitar 33 orang meninggal dan 300 lebih warga Singapura yang terkena. Dan akhirnya Singapura harus di lockdown selama 2 bulan. Nah, sejak itu Singapura itu belajar dari pengalaman mereka yang sangat traumatis dan akhirnya mereka mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kejadian yang sama. Jadi ketika COVID-19 ini masuk ke Singapura pada bulan Januari, sebenarnya Singapura itu sudah lama menunggu. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri selama 17 tahun sejak kejadian SARS. Dan selama 17 tahun itu mereka membangun institusi baru, melakukan penelitian baru tentang virus, lalu kemudian melakukan riset-riset baru tentang tentang pengobatan dan sebagainya gitu. Jadi kenapa Singapura itu dianggap sebagai salah satu negara yang relatif cukup berhasil mengcontain COVID-19 itu ya karena pengalaman yang mereka alami yang sifatnya traumatis gitu tahun 2003 gitu.
Nah, lalu kemudian tentu ada beberapa kejadian lain, misalnya tsunami di Aceh tahun 2004, lalu kemudian gempa bumi, tsunami sekaligus bencana nuklir di Jepang tahun 2011 dan sebagainya. Jadi orang melihat bahwa bencana ini sesuatu yang sifatnya reguler, dan karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan antisipasi, ya kan? Jadi ada 3 alasan kenapa kata resilience atau ketahanan bencana itu menjadi kata kunci dalam kebijakan publik di negara maju sekaligus negara-negara berkembang. Pertama karena masyarakat global mulai sadar bahwa yang namanya bencana itu tidak bisa dihindari. It is inevitable. Artinya dia pasti terjadi. Masalahnya cuma kapan aja. Lalu kemudian kita melihat statistik bahwa frekuensi bencana itu semakin tinggi, semakin sering. Kalau dulu misalnya 10 tahun sekali, sekarang menjadi 5 tahun sekali, lalu kemudian menjadi 2 tahun sekali dan sebagainya. Dan ini mungkin akan terjadi juga dengan COVID-19 selama vaksin COVID-19 belum ditemukan ataupun belum efektif, dia akan terus datang kembali gitu. Lalu kemudian juga masyarakat global melihat bahwa ketika suatu negara kena bencana, dampaknya itu bisa sampai ke negara lain gitu. Jadi impact-nya itu semakin meluas karena integrasi masyarakat global kan. Misalnya masyarakat Indonesia yang suka travel ke misalnya ke Korea atau ke Jepang atau ke Rusia, atau misalnya orang Singapura atau orang Jepang punya koneksi dengan orang-orang di New York atau di Sydney. Jadi globalisasi itu justru membuat masyarakat kita atau dunia ini semakin rentan, karena ketika ada satu aspek atau satu bagian yang kena, dia dengan gampang menyebar seperti COVID-19 ini gitu kan, mulai dari wet market di Wuhan lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Karena mobilitas masyarakat sekarang makin tinggi dan juga makin masif gitu ya Pak ya? Betul sekali, itu kan aspek globalisasi ya, ketika barang dan orang itu berpindah dengan sangat cepat gitu, dan ini menjadi media bagi penyebaran krisis, baik itu krisis finansial, krisis wabah penyakit, atau krisis sosial yang lain gitu. Oke, makanya jadi resilience menjadi semacam global agenda, dan itu diresmikan oleh United Nations. Di United Nations itu salah satu unitnya itu namanya International Strategy for Disaster Reduction ya, ISDR. Dan mereka akhirnya memformulasikan apa itu resilience melalui Hyogo Framework tahun 2005 sampai 2015. Jadi dalam framework Hyogo yang dipublikasikan oleh PBB, resilience itu didefinisikan sebagai kemampuan sebuah sistem atau komunitas atau masyarakat yang terekspos pada bahaya, ya. Kemampuan yang jadi ada satu sistem komunitas dan masyarakat yang terekspos pada bahaya, dan kemampuan itu adalah kemampuan untuk melawan atau menyerap atau juga bisa mengakomodasi dan kemudian melakukan pemulihan dari efek dari bencana itu secara cepat dan secara efisien. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan untuk itu gitu. Ya kan? Tapi yang menarik, 10 tahun terakhir, kebetulan saya itu melakukan penelitian mengenai resilience sejak 2015 ya, jadi udah 5 tahun. Saya melihat adanya perpecahan antara mereka yang mempelajari resilience dari kacamata ilmu sosial dan humaniora, dan mereka yang mengamati resilience dari kacamata engineering dan ilmu alam, natural science. Nah, kalau misalnya di dalam ilmu sosial dan humaniora, resilience itu dianggap sebagai karakteristik mendasar dari masyarakat manusia ya, human societies. Jadi lalu kemudian ilmuwan sosial dan humaniora itu melihat bahwa kemampuan untuk melakukan pemulihan dan rekonstruksi atau pembangunan ulang itu sangat tergantung pada bagaimana kita arrange itu apa bahasa Indonesianya ya, mengatur
Ya, mengatur struktur dan relasi sosial. Jadi hubungan sosial lah yang menjadi kata kunci di dalam resilience buat ilmu sosial dan humaniora. Nah, sementara orang-orang engineering sama orang-orang ilmu alam seperti fisika, kimia dan sebagainya, mereka melihat resilience lebih sebagai permasalahan physical and material durability. Jadi kemampuan atau ketahanan fisik dan material dari sebuah sistem gitu ya. Dan karena itu mereka pendekatannya lebih banyak pada pembuatan formula dan model untuk memprediksi dan sekaligus memperbaiki ketahanan dari sebuah sistem atau masyarakat gitu. Jadi ini menarik karena dua-duanya itu tidak pernah bicara satu sama lain, ya kan? Orang ilmuwan sosial dan humaniora itu lebih sibuk dengan bidangnya sendiri, sementara orang engineering dan orang ilmu alam itu tidak peduli apa yang dikerjakan oleh ilmu sosial gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia di mana ilmuwan sosial sama engineer itu tidak pernah ngobrol, ya kan? Tapi juga di NTU, lalu kemudian di MIT, lalu kemudian di Stanford, mungkin juga di Rusia, di Moskow dan sebagainya gitu. Dan karena itu saya mencoba mencari jalan tengah, kan jadi tema dari topik dari pembicaraan kita ini apa tadi? Jembatan timbang ya. Yeah. Jembatan. Jadi itu menarik katanya. I like the word jembatan timbang. Jadi saya mencoba membuat jembatan timbang antara ilmu sosial humaniora dan engineering sama natural science dalam konteks studi resilience. Dan konsepnya saya mencoba menggabungkan teori-teori dan konsep-konsep yang dikembangkan dari kedua kelompok ini gitu. Misalnya kalau dalam ilmu sosial itu ada satu buku yang ditulis oleh Daniel Aldrich, dia seorang profesor resilience di Northeastern University di Boston. Jadi dia menulis buku mengenai building resilience yang sebenarnya yang intinya adalah mengatakan bahwa resilience atau ketahanan bencana itu sangat amat tergantung pada social capital, modal sosial. Nah, di sisi lain ada sekelompok engineer, ini orang nama-nama besar dalam studi resilience, engineering resilience, ada Rick Hollnagel, David Wood, sama Nancy Leveson dari MIT. Jadi mereka bikin konsep juga mengenai resilience engineering gitu. Memakai pendekatan ilmu kompleksitas, complexity science ya. Nah, karena ya. Boleh saya tanya sebentar, mungkin takutnya audiens mungkin masih agak bingung tentang apa sih ini, kayaknya menarik sekali ya judul di slide ini Bapak, yaitu Existing Geometrical Approach. Itu mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang apa itu agar audiens kita ini di YouTube mungkin lebih mengerti gitu. Oke. Nah, sebenarnya saya asumsikan karena ini acaranya diorganisasi sama Permira ya. Permira, ya kan? Jadi basically ini sebenarnya bahan kuliah saya gitu. Jadi yang sebenarnya kan mahasiswa semua kan ini ya. Iya betul sih. Jadi ya mahasiswa di NTU itu belajarnya seperti ini dari saya gitu. Nah, existing diametrical approach itu ya seperti saya bilang tadi. Jadi ada pendekatan yang sifatnya itu terbelah atau saling diametris ya, diametris itu saling beroposisi gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu dalam istilah politik itu antara oposisi lah, saling berlawanan gitu kan. Jadi ada satu kelompok yang seperti saya bilang tadi itu social science dan humanities, lalu kemudian ada juga kelompok yang lain itu para kelompok insinyur dan ilmu alam gitu, dari fisika dan sebagainya gitu. Dan akhirnya pendekatannya itu diametrikal. Kenapa diametrikal? Karena mereka memberi penekanan pada aspek resilience yang berbeda, ya kan? Dan mereka ngotot dan kekeh bahwa aspek yang mereka dalami itu jauh lebih penting daripada aspek yang didalami oleh kelompok lain gitu ya. Oke, ya kayak sudah jelas. Boleh ke slide selanjutnya Pak. Oke. Nah, jadi saya mencoba menjembatani
apa namanya, pendekatan yang sifatnya apa namanya, saling berlawanan ini gitu. Antara mereka yang menekankan manusianya yang penting, sementara para engineer bilang, oh infrastrukturnya yang penting. Nah, infrastruktur ini itu mencakup misalnya jalan raya, jembatan, gedung, telekomunikasi dan sebagainya gitu. Mereka menekankan gitu, bahwa kalau misalnya masyarakat dilanda bencana, kita harus perbaiki dulu infrastrukturnya. Nah, sementara orang ilmu sosial bilang, kalau masyarakat dilanda bencana, apa namanya, yang penting itu manusianya. Kalau manusianya itu bertahan, mereka akan mampu membangun jembatan, bangunan, jalan raya dan sebagainya gitu. Jadi itu pendekatan yang berbeda gitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, saya mencoba menjembatani dua ini gitu. Dan pendekatannya adalah sosioteknikal. Jadi ini satu buku, salah satu apa namanya publikasi saya yang berisi beberapa tulisan yang ditulis oleh peneliti apa namanya ketahanan bencana dari berbagai negara. Jadi di buku ini tuh ada kasus dari Jepang, ada 2 dari Jepang, lalu kemudian ada 2 dari Amerika, 2 dari Indonesia, 1 dari Singapura, 1 dari London, Inggris, 1 dari Perancis gitu. Jadi cukup global lah. Dan di sini dalam buku ini kita bilang bahwa disaster itu bukan sebuah event, tapi sebuah proses. Ya, sebuah proses yang terjadi, ya unfolding itu apa ya? Berlangsung, ya yang akhirnya mengakibatkan rusaknya infrastruktur sosial dan infrastruktur fisikal di masyarakat. Gitu. Jadi kita melihat bencana itu sebagai sebuah proses, bukan sebagai event, misalnya gempa bumi, ya kan itu ikan event atau gunung berapi gitu. Ya, tapi sebagai sebuah proses yang terjadi jauh sebelum event ini itu terjadi gitu. Gitu. Lalu kemudian resilience itu dalam buku ini kita lihat sebagai sebuah kapasitas yang terkonstruksi atau terbangun melalui hubungan antara struktur sosial dan struktur teknikal. Struktur sosial itu misalnya komunitas, lalu kemudian pemerintahnya, NGO, LSM, nilai-nilai yang dianut, kemudian solidaritas sosial dan sebagainya gitu. Sementara technical structure itu mencakup apa namanya infrastruktur fisik, jalan raya, rumah sakit, kemudian apa namanya koneksi internet dan sebagainya gitu. Jadi kita melihat bahwa resilience itu adalah gabungan dari dua apa namanya dua arena, dua wilayah yang selama ini dilihatnya secara terpisah gitu. Ngerti ya? Ngerti, oke. Oke. Jadi resilience itu secara konsep di dalam apa namanya di dalam teori yang saya kembangkan bersama tim saya di NTU, kita melihatnya sebagai sebuah konstruk sosioteknikal, artinya sebuah bangunan sosioteknikal. Dalam arti resilience itu tidak bisa dilepas dari kedua aspek ini gitu. Kita nggak bisa melihat resilience atau ketahanan bencana semata-mata dari kemampuan misalnya jembatan untuk tidak runtuh ketika gempa bumi terjadi. Tapi juga kita harus melihat masyarakat yang menggunakan jembatan itu, gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi sifatnya itu bisa dilihat sebagai apa namanya kesatuan yang mencakup infrastruktural, ya, mencakup institusional. Infrastruktural itu tadi saya bilang fisiknya, ya. Institusional, lembaga yang bertanggung jawab sekaligus memiliki wewenang untuk seperti pemerintahan ya kali Pak? Pemerintahan, lalu kemudian juga apa namanya agama itu juga bagian dari institusi ya, lembaga agama, lalu kemudian masyarakat sipil ya, civil society seperti itu. Institusionalnya, politikalnya juga dalam arti bagaimana masyarakat itu melihat hubungan antara diri mereka dengan pemerintah. Jadi ada semacam apa namanya hubungan politik yang mempengaruhi bagaimana masyarakat ini mampu mengantisipasi atau tidak gitu. Kalau misalnya di masyarakat di mana
sistem politiknya itu sangat otoriter, masyarakat cenderung itu takut sama pemerintah. Mungkin ininya lebih efektif, tapi juga belum tentu masyarakatnya bahagia. Tapi di masyarakat yang demokratis, mungkin masyarakatnya lebih memiliki kebebasan, tapi kemudian dampaknya adalah ketika masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, akhirnya karena kondisi politik ini itu karena kondisi politik yang terbelah ini, kemampuan masyarakat untuk merespon bencana itu juga sifatnya itu terbatas gitu. Karena mereka sibuk saling berantem satu sama lain, bukan bekerja sama gitu. Ada juga aspek kultural, dalam arti kalau misalnya ada masyarakat yang cenderung nerimo gitu, kalau misalnya kena bencana bilang ya udahlah ini azab Tuhan, ini cobaan, kita terima aja gitu. Kita nggak, jadi mereka nggak ngapa-ngapain, nggak pakai masker, tetap aja pokoknya yang penting tetap berdoa dan sebagainya gitu ya. Sementara ada masyarakat di mana nilai budayanya itu sifatnya itu sangat rasional gitu, jadi mereka cenderung merespon dengan lebih baik gitu. Nah, terakhir itu epistemologikal. Epistemologikal ini adalah fondasi pengetahuan yang menjadi dasar pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Di masyarakat yang epistemologinya itu kuat, ini mereka selalu berbasis pada fakta dan evidence ketika mengambil keputusan, dan mereka akhirnya mampu melakukan koordinasi untuk merespon bencana. Tapi masyarakat yang tidak punya dasar epistemologi yang bagus, ya akhirnya kemana-mana gitu larinya gitu, karena tidak ada fondasi atau tidak ada rujukan yang sifatnya itu universal gitu, yang dijadikan pegangan bagi setiap orang untuk mengambil tindakan gitu. Oke. Jadi ya. Oke, iya Pak, ini agak menarik juga ya pas bagian politikal, karena kan Bapak sempat menyinggung bahwa masyarakat demokratis dengan masyarakat yang dipimpin oleh otoriter. Lucunya sekali bahwa saya lihat dari trennya masyarakat dari negara-negara yang justru menganut sistem politik demokratis itu cenderung kalau angka kasus COVID-19-nya tinggi. Contohnya seperti Amerika Serikat. Ya. Apakah mungkin ada kaitan antara masyarakat yang demokratis ini dengan angka-angka kasus COVID-19 gitu? Karena saya lihat justru kayak negara-negara seperti kayak Vietnam kan sebenarnya mereka tidak demokratis ya bisa dibilang. Tapi justru mereka bisa menekan angka COVID-19 ini sangat rendah sekali dibandingkan contohnya seperti masyarakat USA yang negaranya demokratis, tapi justru malahan saya kira bakal bagus gitu ya penanganan, tapi malah angka COVID-19-nya tertinggi malahan ya sekarang nomor 1. Ya, nah itu pengamatan yang menarik dan memang menjadi pertanyaan, menjadi bahan debat para ilmuwan politik sekarang gitu ya. Cuma jawaban saya sih sebenarnya simpel. Jadi dampak dari COVID-19 itu sangat dipengaruhi oleh 5 aspek ini gitu. Jadi kita nggak bisa melihat semata-mata dari aspek politikal. Artinya gini, ada beberapa negara-negara yang memiliki sistem politik otoriter itu kelihatannya berhasil melakukan pengurungan atau melakukan containment dari penyebaran COVID-19, seperti misalnya di Cina, lalu kemudian di Vietnam, dan to some extent di Singapura, ya kan? Tapi juga sebenarnya ada beberapa negara yang sangat sukses menanggulangi COVID-19 ini padahal sistem mereka itu demokratis, seperti Korea dan Taiwan. Taiwan itu sistemnya demokratis banget mereka, dan masyarakatnya juga sangat demokratis. Tapi mereka udah mencapai zero cases itu seminggu yang lalu, ya kan? Artinya ada hal-hal di dalam di dalam dimensi politik yang mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menanggulangi bencana atau krisis, tapi dia juga sangat ditentukan oleh komponen epistemologikal. Nah, apa yang menyamakan apa persamaan antara misalnya Singapura dengan Taiwan atau Korea, ya kan? Bukan sistem politiknya, tapi fakta bahwa pemerintah mereka itu memiliki kompetensi. Dan kompetensi ini adalah basis dari epistemologikal. Jadi orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab itu memang memiliki kompetensi untuk melakukan itu, gitu. Memiliki
kepakaran, memiliki pengalaman, memiliki apa namanya tanggung jawab profesi, sehingga akhirnya mereka mampu mengambil tindakan yang jauh lebih efektif. Nah, bukan berarti lalu kemudian di Amerika itu tidak ada kompetensi, ya, iya kan? Karena kalau kita lihat Amerika itu kan negara superpower lah. 10 universitas ternama di dunia itu ada di sana gitu. Jumlah penerima Nobel Prize itu paling banyak di Amerika. Jadi tentu kompetensinya bukan pertanyaan lagi kan. Cuma kenapa jadi apa namanya jadi berantakan seperti itu? Ya karena ada kondisi politik di sana, di mana pemerintah federalnya itu dikuasai oleh orang-orang yang cenderung tidak kompeten, ya kan? Tapi untungnya di Amerika itu sistemnya federal, ya kan, federalis, sehingga pemerintah di negara bagian itu memiliki wewenang untuk mengambil tindakan sendiri gitu. Jadi misalnya di New York mereka lockdown, ya lockdown sendiri gitu, tanpa tunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan di Washington DC gitu. Dan kompetensi itu ada di level itu gitu. Jadi dan kondisi New York sekarang ya walaupun masih parah, tapi setidaknya mereka kurvanya udah agak melandai. Cuma yang menarik kalau di Amerika itu kan ada pemerintah, ada negara bagian yang dikuasai oleh pemerintah yang cenderung kompeten, misalnya New York dan California. Tapi kan masyarakatnya juga sangat apa ya, sangat plural kan. Jadi ada masyarakat yang cenderung tidak percaya pemerintah, ada masyarakat yang lebih percaya pada Tuhan daripada pada saintis dan sebagainya gitu. Jadi ya jauh lebih kompleks gitu. Oke, baiklah Bapak, silakan ke slide selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya. Okay. Jadi intinya resilience itu adalah sebuah kesatuan gitu ya, dari aspek sosial sekaligus aspek teknikal. Nah, jadi melanjutkan tadi, jadi resilience itu berada dalam dunia hybrid sebenarnya. Jadi kita nggak bisa memisahkan masyarakat dari internet misalnya, ya kan? Karena coba bayangin, kalau misalnya kita disuruh lockdown atau PSBB, tapi kemudian internet mati gitu, wah itu tuh kebayang gitu betapa kacaunya Jakarta kalau misalnya itu terjadi gitu ya. Atau misalnya listriknya mati gitu, ya bisa. Jadi dia selalu hybrid, ya kan? Jadi hybrid, ya hybrid itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya hybrid. Gabungan ya kali ya. Ya, tapi gabungan itu, kalau gabungan itu kan sesuatu yang entitasnya udah apa namanya terpisah-pisah lalu kemudian digabungin. Kalau hybrid itu dia menyatu gitu, jadi nyatu gitu, jadi nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi dia menyatu antara misalnya energy and infrastructure, ya, culture and organization, politics and institution, individual group behaviors, device and algorithm, ini semua menyatu, ini nggak bisa kita pisahin, ya kan? Hubungan antara politik sama energi itu sangat erat gitu. Jadi kemampuan misalnya pemerintah Indonesia menyediakan listrik pada saat sebuah kota atau area wilayah itu dikarantina, itu sangat tergantung pada kondisi politik dari pemerintah itu gitu. Kalau pemerintahnya korup dan tidak kompeten, ya dia akan mempengaruhi kemampuan infrastruktur untuk melayani masyarakat. Jadi itu harus diperhatikan secara keseluruhan gitu. Nah, socio-technical system mungkin tidak banyak yang kalau yang familiar dengan istilah socio-technical system. Tapi intinya itu socio-technical system adalah hubungan antara manusia dengan mesin, manusia dengan teknologi, ya kan? Dan itu dan hubungan antara manusia dan teknologi ini itu sifatnya itu multi level, ya. Jadi ada level mikro, misalnya Amal gitu pegang HP, yaitu hubungannya mikro. Jadi antara seorang individu dengan sebuah gadget atau sebuah alat gitu, sebuah instrumen gitu. Tapi hubungan mikro ini tidak pernah lepas dari hubungan meso, karena misalnya Amal sendiri itu adalah bagian dari sebuah komunitas, misalnya Permira, atau bagian dari keluarganya atau teman-temannya. Jadi bagian dari sebuah
kumpulan individu, sementara gadget yang dipakai itu tidak pernah bisa lepas dari koneksi dari koneksi dengan apa namanya service provider, ya kan, telekomunikasi. Jadi apa namanya walaupun hubungannya mikro, tapi dia selalu terkoneksi dengan hubungan yang sifatnya meso pada tingkat yang lebih besar gitu, meso. Lalu kemudian ada makro pada level yang level nasional. Lalu kemudian ada hubungannya yang sifatnya meta itu sifatnya global. Nah, bencana itu bisa terjadi pada level ini, pada setiap level. Dan kita harus melihat pada level mana bencana itu terjadi dan bagaimana meresponnya. Karena setiap level itu membutuhkan respon yang berbeda-beda. Ya, kalau bencananya terjadi pada mikro, ya udah bisa kita contain aja gitu. Kalau misalnya udah terjadi pada level meso, nah pendekatannya atau solusinya juga beda. Nah, kalau misalnya ternyata pada level meso kita gagal melakukan containment, dia bisa masuk ke level makro. Jadi sama seperti misalnya COVID-19, ketika ada seorang apa namanya seorang warga Cina yang terinfeksi di Wuhan, lalu kemudian gagal untuk diidentifikasi, dia akhirnya menyebar, ya kan, masuk pada level meso dia. Dan ketika pemerintah Cina gagal mengkontain warga mereka untuk terbang ke luar negeri, ya kan, akhirnya menjadi makro, ya kan, keluar kota akhirnya menjadi makro dan kemudian menjadi meta global ketika warga-warga Cina itu pada datang ke Bali, berkunjung ke New York, dan sementara orang-orang dari luar masuk ke Cina dan akhirnya menyebar. Jadi sifat dari apa namanya dari level ini atau tingkatan ini saling terkait satu sama lain gitu. Dan kalau misalnya kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi krisis, seharusnya kita bisa mengantisipasi dengan lebih dini gitu. Dan antisipasi itu sifatnya itu sosio-teknikal, tidak hanya instrumen teknologinya, tapi juga kemampuan sosial, kemampuan lembaga. Oke. Jadi resilience itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang deeply rooted, itu apa ya, mengakar dengan sangat dalam di dalam wilayah sosio-teknikal, ya, hubungan antara manusia dan teknologi. Dan karena itu dibutuhkan metodologi yang sifatnya transdisiplinary untuk melihat permasalahan ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan kan, sebuah bencana itu sebenarnya berawal dari satu hal yang sangat simpel, satu hal yang sangat apa namanya kecil gitu, sederhana, yang akhirnya sering di apa namanya di apa ya, kalau ignore itu apa ya, diacuhkan ya. Diabaikan. Diabaikan ya, betul, diabaikan gitu. Jadi sebuah bencana besar itu bisa jadi bermula dari sebuah kesalahan kecil yang kemudian diabaikan, dan kesalahan ini kemudian berubah menjadi failure, kegagalan dari sebuah sistem, ya, produk atau devices atau sebuah organisasi kecil. Lalu kemudian failure ini ketika tidak diantisipasi, dia menjadi accident, menjadi kecelakaan, ya kan? Kecelakaan yang kemudian dianggap remeh menjadi bencana. Bencana dia apa namanya, orang-orang bingung mengantisipasinya, akhirnya menjadi katastrofi. Katastrofi itu apa ya? Ya, bencana yang lebih besar lagi gitu. Jadi resilience itu kalau dilihat dalam konteks ini, itulah kemampuan apa namanya, sistem sosioteknikal yang mencakup pemerintah, masyarakat, teknologi dan sebagainya untuk mengenali apa namanya, munculnya sebuah krisis pada level yang berbeda. Dan dia juga mencakup kapasitas untuk melakukan apa ya, recovery itu ya, pemulihan ya, ketika bencana atau goncangan atau disrupsi ini itu terjadi, dan kemudian melakukan perbaikan. Jadi mempelajari apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan gitu secara benar gitu. Nah, kurvanya kira-kira seperti inilah. Jadi kalau misalnya ini bukan kurva COVID ya, beda ya, makanya agak beda gitu, kebalik gitu. Jadi anggaplah kalau sumbu Y-nya itu sistem performance, sistemnya itu bisa kita ganti sebagai komunitas atau organisasi atau masyarakat atau warga atau negara. Jadi kemampuan untuk melakukan apa namanya ya, menghasilkan sesuatu lah ya.
dan ini sumbu X-nya itu adalah time. Nah, jadi kalau masyarakat itu berada pada level ini selama beraktivitas, tiba-tiba dikenai oleh sebuah goncangan, shock, misalnya wabah penyakit atau gempa bumi, dia akan turun, ya kan, turun. Lalu kemudian sampai pada titik ini, dia akan kembali naik. Jadi bounce back di titik ini gitu. Lalu kemudian akhirnya kembali pada titik normal, ya kan. Nah, ini kita sebut sebagai robust behavior. Jadi perilaku robust, perilaku gigih gitu, ya kan. Nah, ada masyarakat atau sistem yang ketika dikenai bencana atau shock itu, dia cenderung turun melewati batas threshold elastisitas, terlanjur turun dan kemudian akhirnya gagal dan kolaps. Akhirnya semua mati masyarakatnya misalnya. Kotanya mati, lalu kemudian listrik mati dan sebagainya. Ini collapsing behavior, perilaku kolaps ya. Ya. Lalu kemudian ada juga masyarakat yang sifatnya itu ductile. Ductile itu dia udah melewati elasticity sedikit, tapi akhirnya pelan-pelan dia mampu kembali bounce back ke sini dan kemudian akhirnya berada pada titik normal baru yang lebih rendah daripada titik normal sebelum bencana. Nah, yang kita coba pelajari di NTU ya, itu adalah sifatnya adalah masyarakat atau perilaku yang sifatnya adaptif. Ya, di mana ketika bencana terjadi kemampuan kita turun melewati batas elastisitas, tapi kemudian naik dan kemudian mencapai titik normal baru yang lebih baik daripada titik normal sebelumnya. Ini yang kita sebut sebagai adaptive behavior. Jadi masyarakat melakukan penyesuaian dengan kondisi baru dan bisa jadi mungkin ini akan kita capai apakah itu di Indonesia atau Singapura atau mungkin masyarakat global karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita gitu. Jadi nanti kita lihat ya mungkin tahun depan mudah-mudahan vaksinnya udah keluar pada perilaku mana yang kita berhasil bangun gitu. Apakah sifatnya adaptif, robust atau ductile. Ya mudah-mudahan saya tidak kolaps lah karena kolaps ini adalah kondisi yang benar-benar fatalistik di mana sains tidak ada, pengetahuan itu jarang, lalu kemudian semuanya orang saling bunuh-bunuhan dan ya. Jadi insya Allah collapsing behavior tidak akan terjadi. Tapi apakah itu sifatnya adaptif, robust atau ductile? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Nah, ini ada satu paper yang udah saya tulis mengenai konsep socio-technical resilience. Nanti kalau ada yang tertarik bisa saya share ya, khususnya untuk mereka yang kuliahnya itu sosiologi, engineering, atau juga medical science, saya pikir cukup relevan karena kita bicara tentang resilience ya. Nah, mungkin sementara itu kali ada sebenarnya masih ada sih beberapa slide ini lagi, tapi sementara mungkin saya berhenti di situ dulu untuk mengambil pertanyaan dan kita bisa lanjutkan setelah ini. Oke, baiklah. Ini kalau ada satu orang yang bertanya dari Nina Fitri, Pak, apakah saat menghadapi corona ini 5 aspek di resilience ini harus kuat? Kan kondisi sosial Indonesia, pendidikan masyarakatnya kurang. Apakah kita bisa cukup kuatkan saja di sisi teknologinya? Iya, ini pertanyaan bagus. Jadi 5-nya ini itu sifatnya variatif. Jadi setiap masyarakat itu mungkin memiliki kekuatan di 2 atau 3 aspek aja gitu, ya kan? Sementara aspek yang lain tidak terlalu kuat, tidak apa-apa. Nah, justru variasi antara 5 aspek ini yang akhirnya membuat respon kita pun juga beda-beda dan dampaknya pun juga beda-beda gitu. Bahwa masyarakat Indonesia itu cenderung pendidikannya lebih rendah dibanding misalnya di Amerika Serikat, bukan berarti lalu kemudian kita bisa bilang ya udahlah kita udah seperti ini gitu, terima aja, tidak. Karena ada aspek-aspek lainnya yang bisa kita manfaatkan supaya masyarakat itu lebih tahan terhadap bencana, yaitu aspek budaya sebenarnya. Ya kan, budaya kita yang cenderung saling tolong menolong, lalu kemudian tingkat solidaritas yang tinggi di level di level akar rumput itu bisa menjadi basis ketahanan bencana yang mestinya diakomodasi oleh pembuat kebijakan gitu.
Oke. Oke, kalau ini sendiri, ini pertanyaan dari saya, Pak. Seperti yang kita tahu karena ada lockdown ini kan semua anak semua anak kan dirumahkan dan mereka harus kayak punya tugas online. Nah, di situ berarti peran ibu semakin berat ya, karena tidak hanya mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan, tapi juga mengurus juga harus mendidik anaknya juga di rumah. Di mana kita lihat kasus ketimpangan gender biasanya ketika krisis itu semakin meningkat. Dan saya bahkan mengutip dari salah satu penasihat dari United Nations Women and Care, salah satu itu badan di bawah United Nations, bahwa ketika krisis corona ini, angka kekerasan dalam rumah tangga ini semakin meningkat. Nah, menurut Bapak, apakah ada solusi yang seharusnya ditawarkan pemerintah untuk para ibu yang di rumah, karena kan semakin berat ya tugas mereka sebagai ibu, dan bagaimana mereka solusi dari pemerintah untuk menghindari peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini? Iya, jadi memang saya sempat baca report bahwa dampak COVID-19 ini itu tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tapi juga bersifat gender ya. Jadi ada dampak ada dimensi gender dari COVID-19 ini, itu khususnya ketika masyarakat itu disuruh tinggal di rumah gitu, dan kemudian wanita atau kaum perempuan itu menjadi memegang peranan yang utama dalam mengelola rumah tangga gitu, pada saat mereka juga sendiri harus tetap melakukan pekerjaan mereka gitu ya. Dan kayaknya sudah ada studi deh mengenai hubungan antara anggota keluarga ketika suatu masyarakat itu di lockdown atau disuruh tinggal di rumah gitu, dan tensi itu muncul semakin tinggi gitu, dan tensi ini sering akhirnya berujung pada kekerasan rumah tangga ya, kekerasan domestik. Nah, masyarakat mestinya atau pemerintah mestinya turun tangan langsung, dalam arti kan sebenarnya di Indonesia itu kita sudah punya kan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk memberi solusi pada isu-isu seperti ini, misalnya KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lalu kemudian ada Komnas Perempuan ya kan. Jadi mestinya dicari solusi supaya perempuan itu terlindungi di dalam rumah tangga mereka sendiri gitu, dan juga supaya keluarga-keluarga yang memiliki anak itu memiliki paling tidak sarana supaya anak mereka memiliki aktivitas selama mereka berada di rumah gitu. Mungkin untuk kelas menengah sih relatif lebih gampang, karena kan mereka punya internet, mereka punya sarana yang lebih baik sehingga tidak ada masalah gitu. Yang kasihan itu yang di bawah ini, masyarakat kelas bawah, khususnya keluarga-keluarga yang masih harus kontrak, lalu kemudian tidak punya kemewahan, menikmati internet dan sebagainya. Belum lagi suami istri harus mencari nafkah pada saat yang bersamaan gitu. Nah, pemerintah lokal mestinya yang punya tanggung jawab di sini gitu, menurut saya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki memiliki tugas untuk menanggulangi masalah ini gitu, seperti KPAI dan Komnas Perempuan tadi gitu. Tapi ini masalah serius memang, dan semakin kesini itu masalahnya semakin banyak gitu. Oke, baik. Kita ambil lagi ya Pak ya, satu pertanyaan dari penonton sebelum kita melanjutkan presentasinya. Ini ada dari Diki Hermawan. Dari 5 aspek resilience ini dalam sudut pandang social technical Indonesia tertinggal di kelima-limanya. Mulai dari infrastruktur yang tidak merata di kualitasnya di tiap daerah, kualitas manusia masih rendah, budaya literasinya kurang, dan kualitas pemerintahan yang oligarki, sering blunder, bahkan dicurigai sebagian masyarakat sebagai korup dan tidak kompeten. Wow, cukup pedas juga ya kritiknya terhadap pemerintah. Apakah ada cara untuk mempercepat agar ketertinggalan ini dapat kita atasi bersama sebagai sebuah bangsa secara kompak?
Menarik Ya, kalau juga. misalnya kita melihat, ya memang betul kalau misalnya kita melihat 5 aspek itu dalam konteks Indonesia, memang bikin kita marah gitu, bikin naik darah lah. Tapi ya apa namanya, bukan berarti lalu kemudian tidak ada yang bisa kita lakukan kan. Seperti saya bilang tadi, basis sebenarnya kita punya social capital yang tinggi. Studi-studi bencana, beberapa studi bencana yang dilakukan sama peneliti dari luar, itu justru melihat Indonesia itu memiliki ketahanan bencana yang tinggi loh. Tapi ketahanan bencana yang tinggi ini tuh bukan datang dari pemerintah, tapi dari masyarakat. Karena kita memiliki social capital yang tinggi, ya. Dan karena itu menurut saya apa namanya, mestinya kita mencoba mencari solusi bersama-sama pada level grassroots, pada level akar rumput. Karena di situ sebenarnya pada level komunitas, karena di situ sebenarnya kemampuan mengantisipasi bencana itu lebih terbentuk. Makanya kemarin saya kan pernah sempat menulis satu artikel di Kompas, di mana saya mengusulkan supaya Indonesia itu menerapkan konsep micro lockdown. Jadi satu pendekatan di mana lockdown itu dilakukan melalui basis komunitas, bukan oleh pemerintah pusat, tapi dari bawah, kemudian diorganisir oleh komunitas masing-masing gitu. Itu jauh lebih efektif. Cuma memang akhirnya ada hal-hal yang sifatnya itu urgent, misalnya sumber daya ya, yang sangat tergantung pada kemampuan pemerintah, kemampuan dan kemauan pemerintah. Nah itu jadi masalah gitu. Dan karena itu ya harus di apa ya istilahnya, masyarakat itu harus cerewet lah. Cerewet dalam arti menuntut kepada pemerintah untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, ya khususnya pemerintah pusat ya. Tapi juga pada saat yang bersamaan melakukan pengorganisasian pada level komunitas, karena komunitas itu menjadi front line, garis depan dalam penanganan COVID-19 gitu. Oke, baiklah, pertanyaannya sudah terjawab. Bapak, apakah Bapak mau melanjutkan presentasi lagi atau Bapak masih mau menjawab pertanyaan? Karena kebetulan ini ternyata masih ada pertanyaan juga ya, beberapa dari audiens. Bentar saya lihat dulu tadi, saya ngomong apa aja ya. Mungkin kita skip aja lah yang ini ya. Atau ya enggak, ya oke, saya biar jelasin bentar aja, biar selesai ya. Oke, silakan Bapak lanjutkan presentasinya. Oke, jadi tadi kan saya bicara tentang resilience ya. Nah, jadi semakin kesini tuh slide saya semakin agak rumit karena banyak jargon-jargon yang harus saya jelaskan gitu ya. Tapi mudah-mudahan pada betah gitu. Tapi basically resilience itu kita lihat sebagai sebuah proses perubahan. Jadi semakin tinggi kemampuan sebuah masyarakat atau sebuah sistem untuk melakukan perubahan, semakin tinggi ketahanan bencana yang dimiliki oleh masyarakat itu. Gitu. Makanya kita sebut resilience itu sebagai transformability, kemampuan untuk melakukan perubahan. Ya. Dari satu bentuk misalnya X1 menjadi X2. Jadi jangan harap ya setelah COVID-19 ini, kalau misalnya masyarakat kita itu bertahan, lalu kemudian akhirnya wabahnya berhenti, jangan harap hidup kita itu akan seperti sebelumnya, karena pasti banyak hal yang berubah. Dan perubahan itu sifatnya itu tidak bisa incremental, dalam arti perubahan yang sifatnya minor ya, sifatnya tempelan, tapi juga bisa sifatnya itu substansial gitu. Nah, ada 3 aspek ya resilience. Sosioteknikal resilience. Yang pertama itu ini istilahnya sosiomaterial structure, tapi intinya sebenarnya adalah hubungan antara institusi lembaga sama konfigurasi atau
bagaimana kita membangun infrastruktur. Jadi karena lembaga-kelembagaan pemerintah, masyarakat dan sebagainya itu sangat tergantung pada infrastruktur fisik. Pada saat yang bersamaan, infrastruktur fisik ini itu juga merupakan hasil dari proses yang terjadi di masyarakat. Jadi terjadi istilahnya apa ya, mutual entanglement, jadi saling berkelindan lah dalam bahasa Indonesia. Nah, aspek yang kedua adalah relasi informasional atau relasi hubungan informasi. Nah, ini hubungan informasi ini itu mencakup data dan informasi yang kita produksi, lalu kemudian kita organisir, lalu kemudian kita distribusikan ke masyarakat supaya masyarakat paham apa yang sedang terjadi dan bagaimana dan apa yang mereka harus lakukan. Jadi hubungan informasional yang sifatnya transparan itu akan membuat ketahanan bencana menjadi lebih tinggi. Tapi ketika hubungan informasional itu sifatnya terarah dan cenderung tertutup, maka itu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan ketika pemerintah tidak dipercaya oleh masyarakat, social compliance atau kepatuhan sosial itu juga akan jadi rendah. Dan karena kalau misalnya kepatuhan sosialnya rendah, sulit untuk melakukan PSBB karena PSBB ini kan sifatnya voluntary kan. Jadi orang tidak diancam untuk dipukul, tapi orang disuruh untuk tinggal di rumah. Nah, orang akan patuh kalau misalnya mereka percaya sama pemerintah. Tapi kalau misalnya mereka tidak percaya, mereka akan tidak patuh gitu. Dan kepercayaan tergantung pada informasi yang beredar. Nah, kalau misalnya informasi yang beredar itu juga terlalu banyak, tidak ada satupun sumber informasi yang bisa dipercaya, kondisinya kan jadi lebih kacau. Jadi hubungan informasi ini jauh lebih sangat penting gitu. Dan terakhir itu apa yang saya sebut sebagai anticipatory practices atau hal-hal yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri. Jadi sebelum bencana itu kita sudah harus tahu apa yang kita harus lakukan ketika bencana itu terjadi. Masalahnya di Indonesia ini anticipatory practices itu nyaris tidak ada, khususnya untuk untuk bencana wabah penyakit. Kalau untuk bencana tsunami sama gempa bumi itu kita sudah memiliki regulasi ya untuk mengantisipasi karena kita sudah pernah mengalami. Tapi untuk COVID-19 ini sifatnya bencana biologi, itu nyaris kita tidak punya sistem antisipatif gitu loh. Jadi akhirnya ya jangan heran kalau banyak hal yang jebol karena kita tidak mempersiapkan diri. Nah, mungkin itu aja cukup. Oke, terakhir inilah. Oke. Nah, apa itu Pak? Ya terakhir. Jadi tiga aspek tadi itu bisa kita pakai untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah dan masyarakat itu memiliki ketahanan sosio-teknikal, ketahanan bencana terhadap COVID-19. Jadi kalau misalnya di aspek sosio-material structure, kita harus melihat bagaimana infrastruktur sosial, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur urban atau perkotaan itu bisa di-rearrange atau diatur ulang untuk memitigasi. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan sekarang kan, melalui PSBB, lalu kemudian lockdown dan sebagainya. Nah, untuk relasi hubungan informasi, itu bagaimana informasi itu distribusi secara akurat dan valid. Nah, kita bisa bicara nanti mengenai masalah ini gitu. Dan terakhir itu tidak adanya praktek-praktek antisipatif yang sifatnya itu terlembaga, baik oleh pemerintah maupun oleh civil society. Dan itu yang menjadi masalah di kita saat ini. Ya, mungkin segitu itu aja. Ya. Oke. Nah, sekarang ini ya Pak, saya agak tertarik dengan kayak yang tadi kayak information. Nah, kebetulan kita tahu bahwa pemerintah ini terkesan seperti ibaratnya menyembunyikan data sebenarnya, karena saya tahu bahwa ada beberapa data contoh seperti DKI Jakarta, mereka memiliki angka kasus yang cukup berbeda dari pemerintah pusat. Nah, ya. Ada yang bilang bahwa ketika pemerintah menyembunyikan data sebenarnya itu bagus karena karena tidak membuat kita takut. Tapi ada yang bilang bahwa pemerintah tidak transparan. Tapi di saat yang sama, saya juga berpikir bahwa apakah dengan justru kita kesannya kalau misalnya pemerintah membuka data sebenar-benarnya, bahwa pemerintah berkata bahwa
sebenarnya COVID-19 ini separah ini loh di Indonesia. Itu apakah itu khawatirnya akan ada yang namanya fear mongering atau apa ya, seperti scare tactics gitu loh. Karena saya takutnya justru kalau misalnya kita ditakut-takuti masyarakat, justru akan membuat stres ke mental kitanya sendiri, dan itu jatuhnya jadi seperti kayak fear mongering gitu. Nah, ada perbedaan antara fear mongering sama fact sharing gitu, ya kan? Kalau kondisi seperti sekarang itu kan bencananya sifatnya kompleks kan. Kenapa? Karena kita bicara tentang sebuah virus yang bisa kita sebut sebagai super virus atau smart virus, ya kan? Pada tahun 2003 ketika SARS terjadi, protokol yang dibentuk pada saat itu relatif gampang. Kenapa? Karena kita bisa mendeteksi orang yang terkena virus itu dari suhu tubuh, ya kan? Karena virus SARS itu baru bisa ditularkan ketika orangnya udah mulai sakit. Jadi ada simptom di situ. Nah, virus COVID-19 itu fiturnya baru. Jadi orang yang tidak punya gejala pun juga bisa menularkan ke orang lain gitu. Nah, sehingga kita berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat. Dan karena itu informasi itu sangat amat krusial. Gitu. Buat saya, masyarakat memang harus dibuat panik, tetapi jangan sampai dibuat rusuh. Itu aja. Panik dalam arti gimana nih Pak caranya? Maksudnya itu kan kalau misalnya kita ibaratnya kalau misalnya pemerintah membuka data sebebas-bebasnya kan itu bagaikan pisau bermata dua. Di sisi lain berarti masyarakat bisa mengerti bahwa corona ini serius ini, tapi di saat yang sama itu juga membuat rusuh. Contohnya aja di Indonesia kita jadi bakal jadi kayak panic buying masker, antiseptik dan lain-lain. Nah itu kan gimana tuh Pak? Karena kalau panic buying itu gampang banget diregulasi, gampang banget direspon, ya kan? Jadi dan panic buying itu sebenarnya jadi ada kepanikan yang kemudian membuat orang mawas, ya, orang menjadi aware gitu loh. Oh, ternyata sudah ada 2.000 orang di kampung saya yang terkena. Saya harus hati-hati. Tapi memang ada orang yang panik karena kemudian kepanikannya berujung pada yang membeli beras sampai 200 karung misalnya kayak gitu kan. Kepanikan kayak gini kan bisa diregulasi, ya kan, bisa diantisipasi. Misalnya, masyarakat masih boleh belanja, tapi kemudian dibatasi. Ini gampang banget sebenarnya kalau misalnya pemerintah mau. Tapi poin saya begini, mending masyarakat dibuat panik, ya, supaya mereka mawas, daripada masyarakat disuruh dibuat tenang, tapi lalu kemudian teledor gitu loh, ya kan, jadi tidak peduli. Gitu. Dan ketika kita mencoba membuat masyarakat tidak panik dengan menyembunyikan fakta, pada kenyataannya, ya, yang namanya media informasi itu kan banyak kan, menyebar kan. Ketika pemerintah cenderung menyembunyikan atau menutup-nutupi atau mengurangi fakta atau data yang sebenarnya ke publik, akan banyak muncul informational noise atau kebisingan informasi dari masyarakat. Dan karena itu masyarakat akhirnya jadi tidak percaya sama pemerintah, dan akhirnya pemerintah akan kelimpungan sendiri untuk mengurus informational noise ini gitu. Karena masyarakat tidak percaya sama satu sumber, sama sumber dari pemerintah. Beda dengan Singapura, ya kan? Pemerintahnya transparan, mereka terbuka. Hari ini kita tesnya segini, jadi jumlah positifnya segini, dan semua kasus itu bisa dilihat di dalam website pemerintah, sehingga masyarakat tahu, ternyata di 300 meter dari tempat saya itu ada yang kena, harus hati-hati. Gitu. Lalu tidak kemudian membuat masyarakat di Singapura jadi panik seperti panik buying, kalau kemudian pemerintah
malah pemerintah menyuruh untuk tenang dan ini tergantung pemerintah ya, pemerintahnya. Jadi pemerintah Singapura bahkan sampai perdana menterinya muncul di televisi bilang tenang aja, kalau sekedar beli Indomie kita banyak kok stoknya gitu. Jadi masyarakat justru diketawain gitu sama pemerintah, lu masa cuma masalah gitu lu panik gitu ya kan. Jadi kemampuan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kalau misalnya informasi itu ditutupi, orang kan curiga, ya kan. Tapi kemudian kan apa namanya masalahnya justru menjadi lebih parah gitu ketika informasi itu ditutupi. Gitu. Jadi justru informasi itu dibutuhkan supaya masyarakat tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Ketika masyarakatnya itu tidak diberi informasi yang lengkap, mereka tidak tahu apa yang benar-benar terjadi dan tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan ketika mereka disuruh pemerintah untuk melakukan ini dan ini, tapi kemudian tidak ada jaminan, ya mereka juga akhirnya tidak melakukan itu gitu. Dilarang pulang kampung, dilarang mudik, ya mereka akhirnya mudik juga. Karena ya ngapain saya di Jakarta misalnya, saya nggak bisa makan. Ya kan, ya, jadi seperti itu. Oke, baiklah Bapak. Berarti terima kasih atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Linda Gobay. Pertanyaannya menarik juga ya, karena ini agak sebenarnya pertanyaan anti mainstream, bisa dibilang dampak corona itu sifatnya umum, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Saya mau tanya soal security self para tahanan politik di seluruh Indonesia. Apakah ada kebijakan dari pemerintah Indonesia? Menarik juga. Iya, saya sayangnya tidak terlalu paham dengan isu itu ya. Tapi yang seperti kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian apa namanya Kehakiman ya, Menhukam ya, Menteri Hukum dan Kehakiman itu justru mengambil keputusan untuk melepaskan narapidana kriminal dan narapidana apa namanya korupsi, tapi napi politik itu tidak. Ya, jadi menarik ya. Jadi bagaimana pemerintah melihat ancaman itu datangnya bukan dari koruptor sama kriminal, tapi apa namanya para aktivis politik gitu. Buat pemerintah itu aktivis politik, khususnya mereka yang mengancam kekuasaan itu dianggap sebagai apa namanya ancaman yang serius. Jadi jangan sampai dilepas. Saya belum pernah dengar apa namanya kebijakan mengenai tahanan politik apakah mereka dilepas atau tidak. Tetapi yang jelas yang dilepas itu koruptor dan narapidana kriminal. Jadi itu menarik, lucu juga gitu melihat bagaimana pemerintah melihat ancaman itu datangnya dari apa namanya aktivis politik, sementara koruptor ya dianggap tidak gitu. Oke, terus ada lagi. Oh, ternyata dia masih ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Protokol Ya. apa yang baik? Protokol apa yang baik jika baik bagi pemerintah? Maksudnya protokol. Oh, mungkin protokol yang baik bagi pemerintah terkait security self tahanan politik. Mungkin maksudnya seperti itu kali ya? Itu lanjutan dari tadi ya? Iya, sepertinya Pak. Nah, mestinya si tahanan itu sama sebenarnya yang terjadi di Singapura kan. Jadi Singapura itu sebenarnya kalau kita lihat kasusnya itu di antara warga negara Singapura itu udah sangat minim. Sekarang itu tinggal 4 orang kan. Tapi yang meledak itu di antara para buruh migran. Kenapa meledak? Karena mereka itu mereka itu tinggal di asrama pekerja yang sangat sumpek, satu kamar 12 orang, ya kan. Jadi sama lah kayak tahanan di Indonesia. Nah, apa dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah dengan menyebar para buruh migran itu di beberapa tempat sehingga penyebaran itu bisa dikurangi. Jadi mungkin protokol yang manusiawi buat para tahanan, baik itu tahanan politik, tahanan korupsi maupun tahanan kriminal, ya itu mereka disebar aja gitu di berbagai fasilitas, ya kan, yang mungkin tetap bisa diawasi oleh pemerintah gitu, tapi tidak harus dilepas begitu aja karena kan dampaknya kita lihat perampokan di beberapa daerah itu semakin
tinggi gitu terjadi karena para napi itu. Gitu. Kasihan kan napi itu dikeluar penjara tapi nggak punya penghasilan coba. Ya bukan berarti ya Iya, jadi kalau mereka iya kan, jadi mereka tidak sama aja. dikasih gitu. Iya kan, udah ditahan misalnya 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba di luar keluar, orang-orang pada kena wabah, dia nggak punya penghasilan. Apa yang mereka kerjakan? Ya skill-nya kan cuma merampok, ya udah merampok. Jadi Ya memang sebenarnya agak lucu sekali sih kalau dipikir-pikir pemerintah Indonesia ini banyak sekali blundernya ya keputusannya terkait corona. Baiklah, kita ya. lanjut lagi ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya dari Ryan Wilde. Ini cukup panjang juga pertanyaannya. Bahwa dampak dari wabah pandemi coronavirus ini sudah dapat ditebak bahwa politik, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya pasti terdampak secara negatif. Banyak pemimpin negara bahkan sudah mulai berbicara tentang membuka negaranya lagi dan mengatakan mungkin konsekuensinya seimbang dengan tujuan menyelamatkan ekonominya sebelum sangat hancur. Bagaimana menyeimbangkan keputusan pemerintah antara mendahulukan ekonomi atau keselamatan masyarakatnya? Oh ya, ini seperti ini ya, yang negara kita alami saat ini, bahwa kalau nggak salah Jokowi juga sempat bimbang kan, makanya kita tidak fully lockdown pas minggu-minggu awal itu karena agak khawatir ekonomi kita akan kolaps. Iya, sebenarnya faktor ekonomi atau aspek ekonomi dan aspek kesehatan itu tidak bisa dipisah. Dia itu sama seperti tadi, sifatnya hybrid, ya kan? Jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah masalah ekonomi kalau misalnya masalah medisnya, masalah kesehatannya itu belum selesai. Tapi pada saat yang bersamaan, masalah medis ini atau masalah kesehatan ini itu tidak bisa terselesaikan dengan baik ketika aspek-aspek ekonomi itu tidak dipertimbangkan dengan matang gitu. Nah, ada beberapa negara khususnya di Amerika itu mereka kan udah nggak betah kan. Di satu sisi masyarakatnya udah nggak betah, udah pada mau ke mall, mau jalan-jalan dan sebagainya. Di sisi lain ya secara ekonomi mereka drop, ya kan. Walaupun sebenarnya Amerika Serikat sebenarnya kan negara yang paling kaya kan secara ekonomi kan. Jadi sebenarnya duitnya masih banyak gitu. Tapi memang ini tidak bisa berlangsung secara jangka panjang. Jangka menengah pun juga dampaknya sangat sangat tinggi gitu. Makanya beberapa negara itu mencoba untuk segera menyelesaikan ini supaya mereka bisa kembali normal gitu. Tapi kemudian akhirnya ada beberapa negara yang berpikir bahwa ya udah kita buka aja ekonomi kita, tapi dengan kondisi di mana semua orang itu jaga diri gitu. Saya sempat berpikir bahwa pada akhirnya memang itu menjadi jalan yang tidak bisa kita hindari. Ketika ini berlangsung 2-3 bulan, vaksin juga belum keluar-keluar, ya mau nggak mau dan masyarakat semakin kelaparan, khususnya masyarakat seperti di Indonesia ya. Masyarakat ada warga negara yang kelaparan, ya mau nggak mau ya harus dibuka gitu. Cuman kemudian harus dihitung lebih cermat lagi dampak dari pembukaan ekonomi terhadap kesehatan dan kemampuan kita menangani itu gitu. Jangan sampai ketika kita buka supaya orang-orang tidak kelaparan, tetapi jumlah yang meninggal semakin tinggi. Jumlah meninggal semakin tinggi, jumlah yang masuk ke rumah sakit semakin tinggi, rumah sakit kita, kapasitas kesehatan kita jebol dan sebagainya gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi pertanyaan sekarang, punya nggak kemampuan kita untuk menghandle itu? Gitu? Punya nggak kepatuhan sosial yang dibutuhkan supaya masyarakat itu saling menjaga diri satu sama lain gitu. Sebenarnya saya sempat bikin satu pemodelan mengenai itu gitu, antara ekonomi sama kesehatan gitu. Tapi mungkin nanti kita bicara secara jelas. Tapi mau tidak mau memang akhirnya masyarakat atau beberapa negara itu berpikir ke arah sana. Apalagi setelah melihat Cina udah membuka diri kan. Jadi mereka udah cemburu loh sama Cina. Cina udah duluan, kemudian udah parah dan sebagainya. Sekarang mereka udah buka diri gitu. Enak aja gitu katanya. Padahal mereka yang bikin negara gitu kan. Jadi ya begitu gitu. Jadi ada faktor kompetisi global juga gitu. Oke, baiklah.
Oke, baiklah. Mungkin sebenarnya ini sih tadi saya ada satu hal yang tertarik sebenarnya dari pas awal presentasi terkait dengan ini bahwa kesiapan orang menghadapi bencana itu terkait dengan struktur sosialnya. Kalau bisa dibilang, kalau bisa dijelaskan, maksudnya dengan tergantung dengan struktur sosialnya itu seperti apa gitu, Pak? Oke, nah struktur sosial itu adalah bagaimana masyarakat dikelola, dan bagaimana masyarakat mengelola diri mereka sehingga menghasilkan satu hubungan antar kelompok yang sifatnya itu menjaga stabilitas masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau struktur sosial dalam ilmu sosiologi itu yang paling basic itu adalah kelas, ya kan, kelas. Jadi ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kalau misalnya di satu masyarakat itu kelas menengahnya itu dominan, dia akan cenderung stabil karena konflik antara kelas bawah sama kelas atas itu dikurangi oleh keberadaan kelas menengah gitu. Itu struktur sosial. Tapi ke struktur sosial di mana kelas atas itu jauh lebih dominan, ya, jauh lebih dominan, lalu kemudian sistem politiknya itu juga sifatnya oligarki, dikuasai sama atas, konflik antara masyarakat itu akan lebih tinggi gitu, tensi antar kelompok masyarakat tinggi, dan di masyarakat yang terbelah karena akibat tensi yang tinggi ini, kemampuan untuk mengantisipasi atau merespon bencana itu juga lemah karena ya mereka sibuk untuk saling berantem. Padahal yang namanya disaster resilience itu sangat tergantung pada kemampuan kita melakukan koordinasi kan, melakukan pengorganisasian gitu. Jadi sama di Indonesia kalau masyarakat, jadi ada kelompok-kelompok oligarki yang menguasai kebijakan pemerintah, dan ini akhirnya menjegal atau mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberi perhatian penuh pada isu-isu yang jauh lebih penting gitu. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi ya ternyata dari audiens. Dari Uti Amartiwi, bagaimana kebijakan pemerintah yang buka rekening donasi? Apakah ini baik? Artinya pemerintah mengajak masyarakat saling bantu atau menunjukkan negara tidak siap membiayai masyarakat saat PSBB? Oh, saya baru tahu ternyata ada juga ya pemerintah yang buka rekening donasi. Iya. Sebenarnya bisa aja di mana-mana itu pemerintah juga membuat membuka rekening donasi, karena itu wajar-wajar aja. Cuma mungkin yang jadi pertanyaan oleh banyak orang Indonesia adalah, ini pemerintah mengeluarkan 5,6 triliun untuk program prakerja yang 5,6 triliun pada saat bersamaan di mereka meminta donasi dari masyarakat gitu. Jadi orang-orang jadi merasa bingung. Ini pemerintah minta duit ke kita, tapi ada duitnya yang gede dipakai buat hal yang lain gitu, untuk membuat sekelompok orang jadi kaya gitu. Ya kan? Jadi ya ini sebenarnya ada kaitannya sama struktur sosial itu juga gitu, bahwa kebijakan pemerintah sebenarnya punya duit, ya kan, dan bisa utang juga. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana duit ini, budget ini dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya itu substansial gitu. Nah, fakta bahwa ada satu program yang menghabiskan 5,6 triliun yang dipakai untuk hal yang tidak substansial, itu menjadi pertanyaan besar masyarakat gitu. Jadi sulit buat masyarakat percaya ketika pemerintah membuka rekening pada saat yang bersamaan menggelontorkan duit sebanyak itu untuk hal yang tidak penting. Ya, hal yang relatif tidak penting dibanding memberi beras dan sembako ke masyarakat, memberi peralatan kesehatan dan sebagainya gitu. Oke. Pak, kalau boleh tahu ini jam berapa di Singapura, karena saya takutnya Bapak bentar lagi buka puasa. Setengah jam lagi buka puasa. Oke. Berarti aman ya Pak ya kalau misalnya dua pertanyaan lah. Oke. Baiklah. Bentar.
Mungkin sepertinya ini aja Pak, apakah mungkin Bapak ada closing statement dulu gitu? Apa ya closing statement-nya ya? Bentar. Iya, jadi situasi COVID-19 seperti yang dialami oleh Indonesia saat ini itu memang harus kembali pada kemampuan masyarakat itu sendiri gitu, ya kan? Karena pemerintah, khususnya pemerintah pusat itu menurut saya lepas dari apa yang mereka lakukan, ya kan? Tapi bisa dianggap kurang berhasil lah untuk mengantisipasi ini gitu. Sejak dari awal sampai saat ini gitu, kemampuan pemerintah itu cenderung mengalami distraksi, ya kan? Karena kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Sehingga mau tidak mau kita harus mengandalkan kemampuan masyarakat, kemampuan komunitas untuk merespon. Gitu. Nah, kembali ke masalah ketahanan bencana, jadi masyarakat atau komunitas itu adalah basis dari ketahanan bencana itu sendiri gitu. Cuma memang kalau misalnya pemerintah masih mau melakukan perbaikan, ya mungkin bisa mengidentifikasi kebutuhan real di masyarakat saat ini. Misalnya mungkin sudah dilakukan sih pemotongan harga BBM, lalu kemudian mungkin listrik dan sebagainya, bahkan juga internet ya, karena kan suka krusial banget kan. Jadi infrastruktur itu mungkin bisa biaya infrastruktur itu mungkin bisa dikurangi gitu loh bebannya buat masyarakat gitu, sehingga masyarakat bisa menggunakan sumber daya mereka untuk hal yang sifatnya itu lebih urgent gitu. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan statement Bapak yang tadi, sebenarnya saya agak penasaran juga. Seperti yang kita tahu sebenarnya Indonesia ini sebenarnya bukan pertama kali ya kita ada seperti krisis-krisis di Indonesia sebenarnya krisis seperti ini kita sudah sering ya, misalnya kayak gempa dan tsunami Aceh ketika tahun 2004, lalu terus misalnya kayak Jakarta itu tiap tahun pasti aja banjir besar, ya. Terus gempa Jogja, gempa Padang, terus gunung meletus di Jogja dan lain-lain. Dan sebenarnya juga kita sempat kena flu babi juga ya waktu itu di Indonesia. Terus kita juga pernah kayak kasus malaria. Tapi entah mengapa yang tadi saya penasaran dengan statement Bapak tadi bahwa di pemerintah ini sepertinya seperti tidak berkaca dari pengalaman sebelumnya. Jadi ketika kita negara kita menghadapi suatu krisis, mereka sepertinya melakukan lagi blunder-blunder yang mereka lakukan, yaitu kurangnya persiapan dan seperti keputusan mereka ini seperti tidak matang alias buru-buru gitu ketika mereka memutuskan suatu hal terkait dengan krisis ini. Nah, menurut Bapak gimana ya? Apakah ada solusi gitu agar kita bisa menyadarkan pemerintah bahwa please be prepared, atau mungkin gimana gitu? Karena sebenarnya saya lihat dari saya kecil sampai sekarang sepertinya pemerintah kita ini tidak pernah siap gitu jika menghadapi krisis. Ya, memang ada korelasi yang kuat antara ketahanan bencana sama political leadership. Ya. Jadi dan kebetulan political leadership yang ada di Indonesia saat ini itu tidak memiliki kemampuan crisis management atau pengelolaan krisis yang baik, ya kan? Bahkan bisa saya bilang manajemen krisisnya pemerintah Indonesia saat ini itu sedang mengalami krisis juga gitu. Jadi ya, dan mungkin karena pemerintahnya itu tidak ada satupun pemerintah di dunia ini yang menyangka COVID-19 itu akan terjadi, ya kan? Sehingga mereka kelabakan dan sebagainya. Tapi kemudian meresponnya kan beda-beda kan. Dan responnya tergantung pada kemampuan mereka mengantisipasi krisis. Cuma ya itu, jadi political leadership kita itu cenderung menganggap remeh krisis ini itu sejak awal. Padahal sebenarnya Indonesia itu diberi apa istilahnya ya? Saya lupa. Diberi waktu yang cukup banyak untuk merespon sebelum COVID-19 datang ke Indonesia. Tapi sejak awal kan dianggap remeh kan. Dan ini bisa jadi dipengaruhi oleh
cara berpikir apa namanya pemerintah, political leaders di Indonesia, khususnya Pak Jokowi dan kabinetnya, yang cenderung fokus pada apa namanya agenda investasi dan pembangunan gitu. Tapi tidak memberi perhatian pada hal-hal yang akan membuat mereka mampu menghadapi krisis gitu. Jadi, dan ini sifatnya institusional, sifatnya kelembagaan gitu ya. Dan bagian dari struktur sosial yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa pemerintah sebenarnya kan kalau kita lihat pemerintah Pak Jokowi periode kedua ini itu agenda utamanya kan cuma satu kan, membangun ibu kota baru ya yang di Kalimantan itu gitu. Dan pembangunan ibu kota baru ini tidak bisa berlangsung, tidak akan bisa terwujudkan tanpa adanya pinjaman dari luar. Karena kemampuan Indonesia itu paling cuma 30-40%. Sisanya itu adalah duit dari luar. Dan kemungkinan besar duit dari luar yang paling banyak itu adalah dari Cina, dari Tiongkok. Ya kan? Sehingga ketika apa namanya COVID-19 mulai mewabah di Wuhan dan sebagainya, negara-negara lain, pada saat negara-negara lain sibuk menutup diri dari orang-orang dari Cina, termasuk Singapura, Indonesia justru mengundang dan membuka diri gitu. Blundernya juga ya. Iya, dan itu mungkin karena apa namanya Pak Jokowi nggak mau menyinggung Beijing, ya kan, tidak mau menyinggung perasaan apa namanya political leaders di Tiongkok gitu. Jadi ya dibilang, makanya mereka cenderung tenang aja nanti akan. Dan juga karena mereka berasumsi bahwa ini seperti SARS 2003 itu Indonesia kan aman kan, karena SARS itu berhenti pada saat bulan Mei ketika hawa panas itu, ketika musim apa namanya musim summer, ketika summer itu udah mulai gitu, musim panas kan mulai, dia berhenti sendiri gitu. Jadi mereka pikir ini kayak SARS juga, ya udahlah kasihan, biarin aja kita bantu, enak merusak hubungan apa namanya bilateral perasaan, ya kan. Tapi kemudian ternyata COVID-19 itu beda dengan SARS, ya kan. Lalu kemudian daya apa namanya daya rusaknya tinggi, lalu kemudian daya penyebarannya juga tinggi, ya kan. Jadi ya selama 1-2 bulan itu apa namanya pemerintah kita itu self denial. Padahal kan sebenarnya kan udah di apa namanya diingatkan kan oleh para pakar kita kan, para epidemiolog dan pakar kesehatan publik kita gitu. Ini bahaya nih, kita harus berdiri. Ya bahkan saya ingat dari WHO juga sempat apa namanya memperingat kita, terus sempat dari ahli dari Harvard juga, terus kayak udah di warning sampai pakar-pakar global gitu. Nih Jakarta akan sampai segini bla 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 gitu. Tapi tetap aja kita masih zero case gitu, aman, bersih, lalu kemudian macam-macam lah komentar karena makan nasi kucing, karena jamu, karena kunut dan sebagainya gitu kan. Jadi karena hawa panas gitu kan. Betul. Ini karena political leaders yang bisa saya bilang tidak kompeten aja gitu loh, mengurus hal yang sifatnya urgent. Ya, jadi kita semua yang harus membayar harga dari inkompetensi itu gitu. Sampai sekarang mengenai informasi dan data berapa banyak yang kena, berapa banyak yang dites, kita nggak pernah tahu secara pasti kan. Betul. Gitu. Oke. Baiklah Pak, karena sepertinya Bapak di sana sudah apa namanya menuju buka puasa, sebaiknya kita tutup saja ya webinar kali ini. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya bersama dengan kita. Lalu juga terima kasih sudah apa namanya membuat presentasi, menarik sekali presentasinya, jadi insight juga bagi saya dan para audiens yang menonton ini dari rumah. Terima kasih juga telah menjawab pertanyaan. Selamat berbuka puasa dan tentunya saja stay safe Pak. Semoga nggak apa-apa di Singapura. Insyaallah nggak apa-apa lah. Baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, bye-bye, Emal. Ya.